Shalom Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan sumber kekuatan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Firman Tuhan di dalam Efesus ini menggambarkan hidup ini ibarat peperangan rohani yang tiap hari diisi dengan kewaspadaan kita sebagai orang percaya harus berdoa dan berjaga-jaga. Siapakah yang menjadi lawan kita di dalam peperangan rohani tersebut? Firman Tuhan mencatatkan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita disadarkan melalui apa yang terjadi di kota Efesus ini, bahwa pengaruh dari kekuatan dan kekuasaan roh-roh jahat itu meliputi hubungan komunikasi antara sesama jemaat, hubungan komunikasi antar rumah tangga, yaitu suami dan istri, juga hubungan keluarga antara anak dan orang tua atau sebaliknya, serta hubungan komunikasi antara tuan dan hamba. Kesemua hubungan yang harmonis itu, yang sudah terjalin baik di antara hubungan-hubungan komunikasi itu, dirusak dan dikacaukan oleh roh jahat agar umat Tuhan semakin jauh dari kasih karunia Allah. Tanpa kita sadari, roh-roh jahat itu telah merasuki keharmonisan yang ada di tengah-tengah gereja, sehingga persekutuan dan komunikasi antar jemaat yang satu dengan yang lain timbullah sikap saling menjatuhkan, memanfaatkan demi kepentingan sendiri, saling mencurigai, dan lain sebagainya, sebagaimana yang tercatat dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Tanpa kita sadari, roh-roh jahat itu telah merasuki keharmonisan rumah tangga. Memang benar tiap-tiap rumah tangga telah menerima berkat pernikahan kudus dari Allah, tapi pada perjalanan rumah tangga, iblis selalu mencoba mengganggu dan mengkaramkan bahtera rumah tangga orang percaya, agar jangan ada lagi yang menerima kasih karunia Allah, sebagaimana tercatat dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 33. Tanpa kita sadari, roh-roh jahat itu juga telah merasuki jiwa anak-anak dan orang tua, sehingga timbul sikap saling bertentangan di antara keduanya. Seorang anak tidak tahu lagi mendengar dan menghormati bapa dan ibunya karena terpengaruh pergaulan bebas. Orang tua pun seringkali membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya, bahkan seringkali dengan kasar memperlakukan anak-anaknya dengan pukulan dan makian, ketimbang mengajar dan menasihati mereka dalam terang firman Tuhan, sebagaimana tercatat dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tanpa kita sadari juga, roh-roh jahat itu telah merasuki hubungan komunikasi antara tuan dan hamba. Seorang tuan memperlakukan hambanya dengan semena-mena tanpa mempedulikan apapun, sementara hamba sering bersikap melawan dan tidak menghormati tuannya. Itu pun tercatat juga dalam Efesus pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Dalam rangka kesemua itulah firman Tuhan ini dituliskan supaya dalam menghadapi kuasa-kuasa roh jahat yang mencoba merusak dan membinasakan, hendaklah kita sebagai umat Tuhan kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Artinya bukan kita yang belajar menguatkan diri sendiri di dalam Tuhan, tetapi apabila kita tetap berada di dalam Tuhan, tidak jauh dari Tuhan, maka kita
dikuatkan oleh Tuhan dalam kekuatan kuasa-Nya. Hanya kekuatan kuasa Tuhanlah yang sanggup menghadapi kuasa-kuasa roh jahat yang selalu ingin merusak dan membinasakan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan kita menjadi bahan bulan-bulanannya si jahat. Hidup ini hanya sebentar. Karenanya pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk mengisi hidup ini dengan persahabatan dan kasih Kristus. Kasih Kristus itu semakin membuat satu di antara sesama umat Tuhan dalam persekutuan gereja. Kasih Kristus itu semakin mengeratkan dan menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri. Kasih Kristus itu semakin memberkati hubungan antara orang tua dan anak sebagai keluarga. Kasih Kristus itu semakin menenteramkan hati dan pikiran antara tuan dan hamba dalam hubungan pekerjaan. Kekuatan kuasa Tuhan sudah kita peroleh sejak kita bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan sendiri. Allah telah menyediakan perlengkapan rohani untuk kita, yaitu perlengkapan senjata Allah yang kita pergunakan dalam menghadapi kuasa-kuasa roh jahat, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Seringkali kita kalah dalam pergumulan, pencobaan, sakit, dan ujian iman karena lalai bersandar dan menggunakan kekuatan kuasa Tuhan. Karena itu, marilah kita bersama-sama kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya sampai kesudahannya yang telah ditentukannya. Soli Deo Gloria, kuatkanlah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabda-Mu ini yang telah kami baca dan kami dengar. Kiranya firman-Mu ini menjadi sumber kekuatan bagi kami pada hari ini untuk menjalani hidup kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami dalam bekerja dan belajar, sertai kami dalam perjalanan dan aktivitas kami, serta berikan kami kuasa-Mu untuk melawan setiap pencobaan dan ujian iman yang kami hadapi pada hari ini. Roh-roh jahat gentar berhadapan dengan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.